Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami ingin menjelaskan diskusi kami tentang teknik-teknik pencatatan dalam observasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Aulia. Saya Cita Sandiananda, saya Dimang Endogani, saya Nero Kodunisa, Saya Aisyah Nurwanda. saya Putri Rita Hadibi. Pengertian event sampling. Event sampling atau event recording adalah pencatatan setiap perilaku atau kejadian spesifik yang menjadi target observasi. Fokusnya pada kejadian yang terjadi selama periode observasi. Definisi menurut ahli. Menurut Benzen, event pada dasarnya adalah setiap kejadian yang terjadi di suatu tempat dalam dunia nyata. Menurut Sattler, event sampling cocok untuk observasi terkontrol, terutama tingkah laku diskrit. Karakteristik event sampling yaitu yang pertama, ada menentukan event atau tingkah laku spesifik yang akan diamati. Kedua, event harus jelas didefinisikan agar batas-batas perilaku dapat dikenali. Ketiga, bisa dicatat dengan sistem kode dan narrative description. Jenis observasi ada dua. Yang pertama, ada observasi terbuka. Biasanya dicatat dengan narrative description. Lengkap, terdapat perilaku, konteks, dan setting. Yang kedua, ada observasi tertutup. Biasanya dicatat dengan sistem kode. Selanjutnya, kualifikasi data dalam event sampling. Salter 2006 menyatakan bahwa selain frekuensi, kita juga dapat mengukur dimensi tingkah laku yang lain dengan event sampling, yaitu dengan rate of behavior atau tampilan rata-rata, duration of behavior, lamanya tingkah laku berlangsung, intensity of behavior, intensitas kekuatan tingkah laku, dan latency of behavior, berapa lama yang dibutuhkan untuk memunculkan tingkah laku. Yang pertama yang akan kita bahas ada tampilan rata-rata. Dapat diperoleh dengan menghitung berapa kali tingkah laku muncul dibagi dengan lamanya waktu periode observasi dengan rumus berikut. N dibagi T. N berarti muncul berapa kali jumlah tingkah laku. T lamanya atau panjangnya periode observasi. Sebagaimana contoh, Rudy keluar dari bangkunya sebanyak 40 kali dalam waktu 10 menit periode observasi. Maka rata-rata Rudy keluar dari bangku adalah 40 dibagi 10 sampai dengan 4 kejadian atau 4 menit. Tampilan rata-rata adalah indeks yang berguna untuk mengetahui adanya perubahan dalam tingkah laku, terutama apabila kita melakukan observasi dalam beberapa kali kesempatan yang berbeda. Selanjutnya, lamanya tingkah laku berlangsung dapat diukur dengan mengamati lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya tingkah laku dari awal sampai akhir. Untuk mengukur durasi ada dua tipe. Yang pertama, persentase waktu tingkah laku dan rata-rata durasi tingkah laku. Persentase waktu tingkah laku dapat terjadi dihitung dengan membagi total durasi tingkah laku muncul dengan lamanya periode observasi. Dengan rumus, D dikali 100% dibagi T. D artinya total durasi tingkah laku atau waktu yang dibutuhkan untuk merespon, T lamanya periode observasi, dan rata-rata durasi tingkah laku dihitung dengan membagi total durasi dengan jumlah atau banyaknya episode tingkah laku. Rata-rata tingkah laku dengan rumus D dibagi E atau D total durasi tingkah laku atau waktu yang dibutuhkan untuk berespon, E jumlah episode atau kejadian tingkah laku selama periode observasi. Lalu ada pengukuran persentase. Kita gunakan apabila berminat untuk membandingkan beberapa banyak waktu yang dihabiskan individu untuk melakukan aktivitas tertentu dengan beberapa banyak waktu untuk melakukan aktivitas lainnya tanpa melihat durasi dari setiap kejadian. Lalu, intensitas tingkah laku dicari dengan membagi tingkah laku ke dalam derajat-derajat intensitas. Sebagaimana contoh, kita ingin mencatat intensitas tingkah laku agresi. Agresi tersebut dibagi ke dalam 3 kategori. Slightly agresif atau agresi ringan, moderately agresif atau agresi sedang, severely agresif atau agresi berat. Yang terakhir ada latency of behavior, dapat diperoleh dengan mencatat jumlah waktu atau jarak waktu yang terjadi dari sejak diberikan cue atau tanda perintah sampai munculnya tingkah laku yang dimaksud. Selanjutnya, data kualitatif event sampling. Apabila tujuan kita adalah ingin mengetahui gambaran target behavior, maka untuk itu kita sebaiknya mencatat event secara apa adanya dengan menggunakan metode narrative description dan pemilihan yang tepat disesuaikan dengan tujuan observasi. Mendesain event sampling. Menurut Sattler 2002-2006, untuk mendesain observasi event sampling harus memutuskan beberapa hal. Yang pertama, frekuensi mengobservasi, panjang atau lamanya waktu mengobservasi, dan saat yang tepat melakukan observasi. Menurut Sattler 2006, usia individu yang diobservasi akan mempengaruhi beberapa kali perlu mengobservasi, total waktu, dan melakukan observasi.
Periode observasi berlangsung selama 10 hingga 30 menit atau lebih. Waktu observasi harus mencukupi sehingga target behavior yang diambil sampelnya cukup representatif. Dalam metode pencatatan data event sampling, biasanya tingkah laku dicatat dalam berbagai cara, seperti menggunakan checklist dan paper and pencil recording atau di tally, dan lain-lain sebagainya. Jika tempat pencatatan terbatas, dapat menggunakan narrative description. Menurut Chatler, yang terpenting untuk menentukan desain event sampling adalah mengetahui tujuan dari menggunakan event sampling. Di sebelah sini ada contoh metode pencatatan checklist, dan yang di bawah adalah contoh metode pencatatan menggunakan paper and pencil recording. Kelebihan event sampling, yang pertama, event sampling bermanfaat untuk mengukur perilaku yang jarang muncul, low rate behavior, dan memfasilitasi penelitian berbagai tingkah laku serta peristiwa yang berbeda. Yang kedua, metode ini efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga, terutama jika pengamat sudah terbiasa dengan situasi atau setting yang diamati. Yang ketiga, dapat mengakomodasi berbagai teknik pencatatan dan memberikan informasi tentang perubahan perilaku dalam periode tertentu maupun jumlah perilaku yang muncul. Dan terakhir, dinilai praktis dan sesuai untuk mengamati perilaku yang jarang terjadi. Keterbatasan event sampling. Menurut Chatler 2006, event sampling memberi gambaran yang kurang mendalam mengenai rangkaian tingkah laku dengan memisahkan kejadian masa kini dari kondisi masa lalu yang mungkin saja memunculkan kejadian pada masa kini. Keterbatasan lainnya seperti yang pertama, event sampling memutuskan kesinambungan tingkah laku dengan digunakannya kategori-kategori yang terbatas. Yang kedua, tidak cocok untuk mencatat tingkah laku yang tidak diskrit. Yang ketiga, reliabilitasnya sulit dicapai apabila lebih dari satu observer. Yang keempat, sulit membandingkan data event sampling apabila periode observasi tidak konstan. Untuk menggunakan metode event sampling, observer memiliki aturan untuk lebih memperhatikan atensinya karena sedikit tanda, isyarat, dan petunjuk digunakan, dan respon yang muncul mungkin tidak konsisten. Jenis-jenis pencatatan. Cartwright 1984 menyatakan bahwa pencatatan observasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu 1. Behavior telling dan charting. Teknik behavior telling dan charting digunakan untuk mencatat tingkah laku tertentu secara spesifik. Behavior telling mencatat frekuensi tingkah laku secara kuantitatif, sedangkan charting menampilkannya dalam bentuk diagram atau grafik. Dalam penggunaan teknik pencatatan behavior telling, perlu dipahami secara mendalam jenis tingkah laku yang akan diamati. Tingkah laku tersebut yaitu diskrit dan non-diskrit. Diskrit yaitu tingkah laku yang dapat diidentifikasi mulai dari selesainya. Contoh, mencubit dan menendang. Dicatat dalam bentuk frekuensi, seberapa sering atau berapa kali tingkah laku muncul. Non-diskrit yaitu tingkah laku yang sulit ditentukan awal dan akhirnya dari perilaku tersebut. Dicatat dalam bentuk durasi, detik, menit, dan jam. Contohnya, perilaku berjalan-jalan di kelas dan menangis. Dicatat dalam durasi yaitu berapa lama tingkah laku berlangsung. Kedua, checklist. Tipe pencatatan checklist digunakan apabila bentuk-bentuk tingkah laku yang akan diamati telah diketahui dan tidak dibutuhkan informasi tentang frekuensi atau kualitas lain. Bentuk checklist berupa daftar pernyataan mengenai tingkah laku yang diharapkan muncul, dengan tempat untuk menandainya, kolom ya dan tidak. Berikut adalah contoh checklist. Selanjutnya di sini ada participation cards, merupakan metode yang hampir mirip dengan behavioral checklist, yaitu melakukan observasi, merekam atau mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek yang diobservasi secara simultan dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Bertujuan untuk melihat seberapa banyak atau seberapa sering keterlibatan atau keaktifan dari setiap subjek yang diobservasi pada waktu yang sama. Setiap subjek yang diteliti menunjukkan keterlibatan atau keaktifan dalam kegiatan tersebut. Observer memberikan satu skor berupa garis. Di sini ada contoh, seorang guru SMA ingin mengamati perilaku peserta didik yang sedang belajar berdebat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perilaku yang diobservasi mencakup keaktifan dalam mengemukakan pendapat, keaktifan dalam mendengarkan dan memberi jawaban yang tepat, keaktifan dalam mengendalikan diri. Semakin banyak garis yang ditulis pada kolom tersebut, maka semakin aktif pula orang tersebut berpartisipasi dalam berdebat, dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya itu rating scale, merupakan metode observasi yang dapat dilakukan peneliti dengan lebih detail dalam melihat dan menghitung kuantitas atau jumlah perilaku yang dimunculkan yang disertai dengan kualitas perilakunya tersebut. Metode ini dilengkapi dengan item yang tertulis berisi ciri-ciri tingkah laku subjek dalam bentuk kalimat disertai dengan pilihan jawaban yang bersifat tingkatan ataupun berupa rangkaian yang memiliki tingkatan dari dua sisi yang berlawanan. Pada metode ini, observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan informasi direkam sebagai refleksi dari penilaian observer. Di sini ada contoh, kasus perilaku sikap menjaga kesehatan tubuh siswa SD di sekolah X pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Nama siswa Rahayu, kelas 6 SD, tanggal pengamatan pada 3 Maret 2021, observernya yaitu Heri. Deskripsi aktivitas observasi sikap siswa dalam menjaga kebersihan tubuh di masa pandemi COVID-19. Petunjuk, berilah tanda checklist atau centang pada kolom keterangan sesuai sikap spiritual oleh siswa berdasarkan kriteria. T. Tidak pernah. K. Kadang-kadang. S. Selalu. X. Tidak terobsesi.